Shalom sahabat, semangat pagi, semangat iman. Secara khusus saya mau menyampaikan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Hari ini, di hari Sabat ini, saya mau berbagi tentang satu hal yang saya beri tema persiapan untuk kekekalan. Nah, hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Perikopnya berjudul syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Sahabat, ketika kita tiba di hari Sabatnya Tuhan hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Kita sebagai gereja, sebagai orang percaya harus bersyukur karena hari ini adalah hari yang spesial yang Tuhan jadikan bagi setiap kita untuk kita bisa beribadah secara khusus kepada Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya sebahagian besar ibadah-ibadah yang dilaksanakan masih dari rumah saja. Tapi itu tidak mengapa. Lalu tema tadi persiapan untuk kekekalan, saya terlalu percaya selama kita ada dalam masa kesulitan dan kesesakan karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, maka setiap kita pastilah selalu menanti-nantikan Tuhan. Khususnya pertolongan daripada Tuhan, khususnya perlindungan daripada Tuhan. Sehingga kita sadar atau tidak sadar dalam posisi stay at home. Tentunya ini bagi orang percaya yang benar, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa semakin dekat kepada Tuhan, bisa semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengetahui isi hatinya Tuhan. Ayat 2 berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mungkin saja sebelum masa pandemi COVID-19, kita adalah orang yang punya uang, kita adalah orang yang punya jabatan, kita adalah orang yang berkemampuan, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan menjadi berkurang. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus, lewat pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi kesesakan dan kesulitan yang kita alami, saya mau dan saya sungguh mau kita semua dalam posisi menanti-nantikan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Lalu bukankah itu sudah dikatakan juga di Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku kata Tuhan, maka dia akan menjawab kita. Lalu dikatakan kepadanya, dia Tuhan mendengar teriak kita minta tolong. Yang artinya satu-satunya yang kita andalkan
Satu-satunya pengharapan yang kita miliki adalah Tuhan Yesus semata. Ayat 3 dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ketika kita bisa melakukan persiapan untuk kekekalan kita dengan baik, maka hasil akhir yang akan kita peroleh adalah kita diangkat dari lubang kebinasaan. Kita terhindar dari neraka. Ayat 4 dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ada pujian baru, ada nyanyian baru, artinya yang saya percaya selepas pandemi COVID-19, kita semua adalah menjadi penginjil-penginjil daripada kerajaan surga. Kita akan Tuhan berkati dengan fasih lidah. Tuhan akan berkati kita dengan hikmat. Sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang antusias, bersemangat untuk menyampaikan kabar baik. Dikatakan lalu banyak orang melihatnya. Ya, karena kita akan turun ke tempat-tempat yang bisa kita jangkau. Dikatakan lalu orang menjadi takut. Takut dalam pengertian mereka tahu bahwasanya kebinasaan kekal akan menjemput mereka bila tidak bertobat. Dan dikatakan di situ kemudian orang-orang itu menjadi percaya. Luar biasa bukan? Nah, mari kita terus-menerus mempersiapkan diri kita masuk dalam persiapan untuk kekekalan, khususnya masa-masa stay at home ini. Di ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saya cuma mau kasih satu komentar dalam ayat ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun kita dalam masa kesulitan, walaupun kita dalam masa kesesakan, kita kena PHK, bisnis kita hancur karena pandemi COVID-19. Tapi saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan hasilnya dikatakan di sini, berbahagialah. Demikianlah hendaknya setiap kita. Lalu dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ketika kita masuk dalam persiapan untuk kekekalan, yakinlah, percayalah. Berimanlah dengan iman yang kuat, bukan iman kaleng-kaleng. Bahwasanya ketika kita serius, sungguh-sungguh, bahkan dengan budaya surga, masuk dalam persiapan untuk kekekalan. Sebelum kita tiba di kekekalan itu, kita akan mengalami banyak perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan dalam hidup keseharian kita. Sehingga ketika kita nanti pada akhirnya pulang, Dia akan berkata kepada setiap kita, syabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Jadi mari semua kita sahabat, masa-masa ini buatlah itu untuk masa persiapan untuk kekekalan kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pertemuan kami hari ini. Engkau mengajar kami lewat firman-Mu dari Mazmur 41-6, bahwasanya setiap kami harus masuk untuk persiapan kekekalan. Karenanya Bapa, biarlah Roh Kudus yang akan terus mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini pertemuan kita sahabat. God bless you.